Ditanya oleh para ajudan beliau, termasuk Jenderal Suparjo Rustam yang nanti menjadi Menteri Dalam Negeri, Panglima, apa rahasianya sehingga kita semuanya, termasuk Panglima atau Panglima dan kita semuanya, tidak bisa ditangkap oleh antek-antek Belanda? Kata beliau, ya ini jawaban khas santri, ada 3. Pertama, karena beliau selalu dalam posisi suci, berwudu, gantung wudu gitu ya. Dan kalau demikian maka itu kan pelaksanaan daripada apa yang Al-Quran menyebutnya sebagai innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau Allah mencintai orang yang selalu bersuci, berwudu, apa mungkin Allah membiarkan yang dicintai ini ditangkap sama kafir Belanda? Nggak mungkin, pasti dijaga. Nomor 2, karena saya selalu sholat tepat waktu. Dan tepat waktu itu artinya adalah apa yang Rasulullah pernah ajarkan, afdalul a'mali as-sholatu ala waktiha. Kalau kemudian seorang hamba selalu mengupayakan mengerjakan yang terbaik, apa mungkin Allah membiarkan dia disia-siakan dan kemudian menjadi tidak terbaik? Yang ketiga, kata beliau, saya dalam berjuang ini, orientasi saya adalah keikhlasan berjuang karena Allah, memperjuangkan bangsa Indonesia. Kalau keikhlasan itu adalah ihsan, maka kaidahnya adalah hal jazaul ihsan illa ihsan. Selamatlah beliau. Nah, beliau yang seperti ini. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kita muliakan para kiai, para tuan guru, para asatidz, para pujian, para orang tua, bina di madani, tamu kita yang kita muliakan, guru kita Dr. Kiai Haji Nur Wahid MA. Alhamdulillah beliau telah datang di tempat kami. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mudah-mudahan kedatangan beliau membawa keberkahan bagi kita semua. Alhamdulillah beliau termasuk yang meletakkan batu pertama pembangunan Masjid Al-Bahjah. Masih tanah lapang buruk, sekarang udah cakep banget ini. Alhamdulillah, hebat orang Jagakarsa, demen banget melakukan kebaikan-kebaikan untuk mencapai keridhaan besar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 165, Allah Ta'ala berfirman, masalul ladzi yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'afain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, Allah Ta'ala berfirman, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan sebagian harta mereka ibtigha'a mardatillah, semata-mata untuk mencari ridha Allah dan keteguhan hati mereka. Kamasalil jannatin, sama seperti kebun birabwatin yang ada di lereng gunung, tanah yang subur, asabaha wabilun fa'atat ukula difai, sama seperti orang yang punya kebun di lereng gunung, udara yang sejuk, tanah yang subur, dan diturunkan hujan, fa'atat ukula difai, maka kebun itu akan mendatangkan buah 2 kali lipat. Fa illam yusibha wabilun fatal, jika kebun itu tidak disirami dengan hujan yang lebat, cukuplah gerimis. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Di dalam ayat ini perumpamaan orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah dengan keteguhan hatinya,
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dari setiap rezeki karunia yang Allah berikan kepada mereka. Apalagi dia mempunyai sifat sahih, orang yang dermawan, sifatullah. Sifat dermawan itu al-Jawad adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yutihi min sifatihi man yasha. Allah taala akan memberikan sifat ini kepada orang yang Allah kehendaki. Banyak orang-orang yang kecukupan, hartanya banyak dan berlimpah, tapi dia lupa untuk mensisipkan sebagian harta untuk pembekalan dia nanti di alamul barzakh. Hurmatul minal khair, karena dia dicegah Allah Ta'ala di dalam berbuat kebaikan, hanya diberikan urusan dunia dan kemudahan hanya untuk kesenangan dunia saja, dan dia termasuk orang yang merugi apabila mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang yang sangat sederhana, hidupnya pun bukan golongan orang kaya, orangnya sederhana tapi ada kemauan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan taufik dan hidayah dan kemudahan kepada dia. Dari sekian rupiah dikumpulkan, kemudian diimpakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah berkehendak berikan kebaikan dan ketentraman, diberikan umur panjang dalam keadaan sehat, kenangan dalam jiwanya, kemudian disisipkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah kepengen dia akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya masjid-masjid dan mushola kebanyakan yang mereka sumbang, yang saya rasakan itu dari pemberian-pemberian orang-orang yang sederhana, donatur orang-orang yang sederhana, baik peringatan maulid, santunan ataupun kurban, ataupun donatur pengajian, kebanyakan orang-orang yang sederhana. Dia yakin, dia percaya apa yang kuberikan sebagian kecil hartaku pasti ada berkahnya. Maka orang tua kita dulu yang penting berkah dah. Hidup kalau berkah nikmat, makan apa aja enak. Walaupun udah ubanan, jenggotan, umur 70, pecak geramnya, hancur semua tuh pale-palenya aja. Tuh sehat namanya. Sehat berkah. Daripada sebulan umur baru 41, sakitnya udah numpuk. Apa aja dia punya tapi makan kagak bisa. Buat apa harta banyak kalau tidak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanya nih dokter kita nih, Dokter Asror nih, dan panjang umur sehat. Makanya jarang-jarang punya dokter seperti beliau, manfaat. Baik lagi, kalau sakit teriak aja di rumah sakit Haji Asror tuh, beres. Anak-anak buahnya semua dokter senior. Ustaz kalau sakit-sakit kabarin saya. Gua kagak mau sakit. Mau sebab sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Bagaimana jalan biar sehat? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang-orang yang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disisipkan sebagian hartanya untuk masjid, mushola, madrasah. Itulah yang dia bakalan bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Andai kata orang-orang kaya peduli di dalam pendidikan agama, sarana ibadah, nggak perlu tuh kita ngecek di pinggir jalan, karena banyak ribuan mobil yang bagus-bagus, yang bermacam-macam merek, nilainya miliaran, dia sanggup beli.
Tapi untuk naruh di dalam kotak dia merasa berat. Na'udzubillah min dzalik. Perumpamaan yang namanya infak, sedekah ataupun wakaf dan hibah itu beda. Kalau sedekah kan kadang-kadang kan semau kita. Bisa ngasih 10.000, bisa jadi 20.000, bisa jadi 100.000. Jarang banget. Jarang nggak? Jarang. Coba dah dalam 6 bulan Lebaran Idul Fitri sampai sekarang berapa kali kita ngatokin masukin ke kotak hari Jumat 100.000? Berapa kali? Gue tanya. Banyakan goceng sampai 2.000 sampai 100.000. Yang tahu diri kita dah. Yang tahu diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena infak itu sesuka-sukanya kita. Yang namanya sedekah. Sedangkan Nabi bersabda, "Inna sedekah, innal abda yaumal qiyamati fi dilli sedaqati." Sungguhnya seorang hamba nanti dibawa naungan yaumul qiyamah dengan sedekahnya. Yaumul Masyar, hari yang sangat menakutkan. Tidak ada satu lembar kain ataupun satu lembar daripada benang yang nempel di badan kita kecuali sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung dan payung kita dari teriknya matahari. Beda lagi yang namanya infak. Kalau infak ini lebih banyak. Kan telah disebutin tuh. Pembangunan masjid ada yang 1 juta, ada yang 500, ada yang 250. Tinggal pilih mau yang mana kita mau. Itu infak lebih gede. Ada lagi yang namanya hibah. Hibah ini lebih gede daripada infak. Banyak orang yang menghibahkan berupa tanah, hibah yang namanya motor ataupun mobil yang diberikan. Itu hibah lebih besar. Ada lagi yang namanya wakaf. Yang namanya wakaf. Wakaf ini amaliyah jariyah yang kita lakukan ketika di dunia, kemudian amal kebaikan kita itu mengalir sampai bangkitnya yaumul qiyamah. Inilah paling afdal. Kalau infak, sedekah, hibah yang kita berikan itu dibalas Allah Ta'ala di dunia dan tidak mengalir pahalanya nanti di yaumul mahsyar, di alamul barja, kecuali yang namanya wakaf. Walaupun kita punya wakaf cuman sejengkal, kita beli sebidang tanah di dalam pembangunan Masjid Al-Bahjah ini, dalam sejengkal 2 jengkal kita beli walaupun cuman sedikit. Karena itu adalah wakaf, pahala mengalir walaupun kita telah tiada. Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun wakaf daripada pembangunan masjid dan musola. Seperti sekarang itu di sebelah kanan kita Masjid Al-Bahjah lagi membangun. Walaupun cuman segenggam yang namanya pasir kita taruh di sini, selagi itu bangunan wakaf nempel di bangunan tersebut, pahalanya tetap ngalir walaupun orang yang mengerjakan itu telah tiada. Allah Ta'ala berfirman, "Masal ladzi yunfikuna amwalahum ibtigha'i mardatillah wa tasbitan bi anfusihim." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya untuk mencari ridha Allah dan keteguhan hati mereka. Kamasalil jannatin birabwatin, perumpamaan seperti kebun yang ada di lereng gunung. Asabaha wabilun fa'atat ukula difai, sama seperti kebun yang ada di lereng gunung yang disiram hujan yang begitu lebat, maka kebun itu akan menghasilkan buah 2 kali lipat. Fa'ilam yusubha wabilun fatal, jika kebun itu tidak disirami hujan yang lebat, cukup gerimis ataupun turunnya embun,
pada pohon yang tumbuh di lereng gunung yang tanahnya subur. Gak perlu dipiaraan lagi tuh, cukup sekali tanam, tidak diurus, itu kebun itu akan menghasilkan buah yang begitu banyak karena tanah yang subur. Beda kalau tanaman yang kita tanam, baik itu yang namanya sawah, itu kan setiap tahun kita harus tanam. Kalau memang kita mau, setelah kita tanam dan berbuah, itu tidak berbuah lagi. Hanya satu kali seumur hidup yang dia tanam kemudian mendapatkan hasilnya. Kalau dia mau nanam lagi dapat hasilnya, dia harus tanam lagi. Begitu juga pohon yang kita tanam di depan rumah kita butuh pengurusan. Tapi kalau pohon kebun yang ada di lereng gunung, sama seperti orang yang mewakafkan sebagian hartanya di jalan Allah. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Setidak-tidaknya di penghujung umur kita ada wakaf yang kita wakafkan, walaupun cuma sejengkal, ataupun barang material yang kita titipkan di masjid dan musola, itulah yang bakalan kita bawa abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti di padang mahsyar orang-orang pada ribut, orang-orang pada ketakutan, kita mah santai. Di alamul barzah enggak perlu kita didoain sama orang-orang. Enggak perlu anak dan istri kita doain kita, karena ada apa? Ada wakaf pembangunan ataupun sejengkal tanah yang kita wakafkan. Nanti di alamul barzah istilah kata uncang-uncang kaki. Kenapa? Setiap orang yang lihat, setiap orang yang lewat, setiap orang yang sholat di dalam masjid tersebut, Allah Ta'ala berikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan syahadat, panjang umur, Allah tetapkan iman dan Islam kita, bisa mewakafkan dari sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Inilah yang saya bisa sampaikan, karena ada guru kita akan menyampaikan beberapa kalimat yang beliau akan memberikan ilmu kepada kita. Bila taufik wal hidayah biridha mulina fumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu artinya adalah mengamalkan hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum saja sedekah. Senyum itu bikin bahagia atau bikin cemberut? Bahagia. Bikin bahagia. Kecuali senyumnya salah tempat gitu ya. Rasulullah juga pernah menyampaikan idkhalus sururi sedekah, yang namanya menggembirakan orang itu sedekah. Dan alhamdulillah masjid kita ini di bawah pimpinan Ustaz Nurman Prayoga selalu dengan nama Masjid Al-Bahjahnya memberikan kepada kita kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan. Pagi-pagi sudah kita diajarkan oleh Ustaz kita, Ustaz Haji Ahmad Fikri, tafsir Al-Bawawi tadi Ustaznya, yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidana Muhammadin khairal anami mualliman wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyul ladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadratul karamin wal muhtaramin, para alim ulama kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita yang hadir bersama kita malam pada pagi hari ini, luar biasa, sangat membuat kita betul-betul berada di suasana Al-Bahjah. Ya, bersama kita ada Ustaz Dr. Haji Madani bin Haji Madali, juga Ustaz Dr. Haji Ahmadi, Ketua Kuliah Subuh di Jagakarsa,
Ustaz pimpinan masjid kita di Al-Bahjah, Ustaz Haji Norman Prayoga, dan juga Ustaz Yusuf Asnawi, Ketua Dewan Masjid Indonesia Keluar Jagakarsa. Tadi Ustaz yang sudah menyampaikan taklimnya dengan tafsirnya yang kontekstual, Ustaz Haji Ahmad Fikri, jazakallahu khair wa hafizahullah wa mata'ana bitul hayati wa barakati ilmihi wa da'wati wa ta'limihi, amin. Dan juga kepada Ustaz Haji Fauzi Bahris SCMA, Ustaz Haji Mursyidin, Ustaz Haji Mastur Salim MPD, Ustaz Urjaya Kusuma, Ustaz kita Ustaz Haji Junjung Jumhana, Ustaz kita Ustaz Haji Sulaiman Rahimin, dan para ustaz yang lain, para kiai kita yang mohon maaf bila tidak disebutkan, tapi pastilah tidak akan mengurangi takdim dan hormat saya kepada ustaz sekalian. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rabu pagi tentu saya mohon maaf datang kemari malah memotong waktu bagi Ustaz Haji Ahmad Fikri tadi untuk menyampaikan taklimnya. Tapi sekali lagi, karena kita semuanya berada dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan, karena kita masih berada dalam suasana memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi dan Rasul yang perintah awalnya sejak dari awal diperintahkan oleh Allah dan memberikan kepada kita keteladanan untuk terus mengaji dengan terus membaca. Membacanya pun bukan bacaan yang biasa-biasa saja. Perintah pertama yang Allah wahyukan pada beliau bukan tentang sholat, bukan tentang zakat, bukan tentang puasa, bukan tentang haji, tapi tentang membaca. Dan membacanya bukan sekedar sekali diperintahkan, 2 kali diperintahkan. Dan jarang sekali ayat Al-Quran yang kemudian perintahnya diulangi dengan ayat berikutnya. Iqra bismi rabbikal ladzi Iqra wa rabbukal akram. Coba kalau kita kaji tentang perintah tentang sholat misalnya, aqimus sholat. Setelah berikutnya bukan lagi aqimus sholat. Wa atuz zakah, berikutnya bukan atuz zakah. Perintah tentang puasa, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum. Perintah untuk puasa ya sudah di ayat itu. Ayat berikutnya tentang ketentuan lain tentang puasa. Tapi perintah tentang membaca justru diulangi. Barangkali ini salah satu tafsir mengapa Indonesia ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, negara yang mayoritas mutlak penduduknya beragama Islam, tapi dalam hal literasi pembacaan adalah negara nomor 63 dari 70 negara yang disurvei. Itu artinya kalau sekolah kira-kira lulus atau enggak? 63 dari 70 berarti itu ranking berapa tuh? Padahal selalu kita diingatkan untuk Iqra. Dan Iqra-nya bukan Iqra yang biasa, Iqra-nya bismi rabbikal ladzi. Supaya apa? Supaya tidak menjadi manusia-manusia yang pinter tapi malah menjadi anti agama. Pinter malah anti dengan Allah, pinter malah nyinyirin masjid, nyinyirin agama Islam, nyinyirin syariah, nyinyirin para ulama, bahkan ikut membuli para ulama. Minterin namanya. Minterin. Mending kalau dia pinter, dia nggak pinter sih. Dia jahil murakkab itu. Kan pernah ada ungkapan populer kan, man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Kalau yazdadu bu'dan artinya semakin tersesat. Rasulullah berikan pada kita keteladanan sejak dari awal. Kita ini adalah umat yang diarahkan, di umat yang terpelajar, umat yang pinter. Tapi pinternya bukan jadi minterin, pinternya bukan jadi sesat, pinternya menjadi semakin izdada hudan, tambah hudannya, tambah petunjuknya, bukan tambah hidayat. Nanti hidayat kira-kira rahib lagi ya. Tambah petunjuknya. Kalau kita merasakan petunjuk, insya Allah kehidupan itu luar biasa, penuh dengan keberkahan. Seperti tadi yang diingatkan oleh Syekh Haji Ahmad Fikri, bagaimana nggak berkah. Inilah Nabi dan Rasul yang bahkan pagi hari saja yang ada dalam benak beliau adalah doa keberkahan bagi umatnya. Beliau kan ada hadis beliau yang menyegaskan tentang doa beliau pada pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dan itu bukan hanya sekali doang, diulangi sampai 3 kali. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Subhanallah. Teladan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sejak kali pertama berislam, kali pertama mengisi kehidupan sejak pagi harinya, orientasinya adalah menghadirkan manfaat, menghadirkan keberkahan, menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia, bagi umat Islam, dan ini adalah karunia yang luar biasa. Hari ini kita masih berada dalam suasana Maulid. Besok kita Maulid dengan Habib Ali Bintang, besoknya lagi dengan Habib Ali Asgar di Tebet di Jumat kan ya, besok kan Rabu, besok Kamis di Kuitang, Jumat di Tebet, Sabtu saya mohon izin belum bisa ikut maulidan karena saya sudah harus mempersiapkan. Sabtu tanggal 22 Oktober itu peringatan Hari Santri. Nah, kita menyelenggarakan nonton bareng filmnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dua santri yang satu guru satu ilmu menyebarkan Islam yang luar biasa di Indonesia. Karena keduanya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, dulu pernah bareng-bareng ngaji di bawah bimbingan Syekhona Khalil di Bangkalan. Setelah itu melanjutkan belajar di Semarang di bawah bimbingan Kiai Haji Soleh Darat. Setelah itu melanjutkan ke Mekah bareng-bareng di bawah bimbingan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu adalah namanya Minangkabawi, berarti dari Minangkabau dari Sumatera Barat. Beliau belajar ke Mekah sampai menjadi mufti mazhab Imam Syafi'i, sampai menjadi imam di Masjidil Haram untuk mereka-mereka yang bermadzhab Syafi'i. Kalau dulu kan di Masjidil Haram itu sholatnya imamnya masing-masing tuh. Yang mazhab Hambali ada imamnya sendiri, yang mazhab Syafi'i ada imamnya sendiri, yang mazhab Hanafi ada imamnya sendiri, yang mazhab Syafi'i Hanafi ada imamnya sendiri. Syiah nggak ada imamnya di sana. Nah, imam untuk mazhab Syafi'i diantaranya adalah tokoh dari Minangkabau, dari Indonesia. Dan kepada beliau lah berguru begitu banyak tokoh-tokoh umat Islam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mas Mansur, termasuk Haji Agus Salim. Apa yang saya katakan bahwa para ulama kita dahulu memberikan keteladanan yang luar biasa. Mereka dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqnya bisa menjadi manusia yang sangat-sangat terhormat dan bermanfaat, menjadi imam di Masjidil Haram. Kalau kita bisa juga Ustaz ya, imam di Masjidil Haram, makmumnya jamaah salat umroh, jamaah umroh, imam juga gitu ya. Nah, kalau ada istilah Imam Haramain Fakhruddin Ar-Razi, kita mungkin banyaknya makmumul Haramain, makmum di dua. Tapi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama gurunya Kiai Haji atau Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi memberikan pada kita keteladanan Nabi besar Muhammad SAW itu selalu bisa diwujudkan. Dan kalau itu terjadi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqnya, dengan terus menghadirkan keberkahan waktu dan ilmunya, manfaatnya luar biasa. Sampai hari ini kita semuanya mendapatkan berkah dari ilmu-ilmu mereka semuanya, mendapatkan berkah dari gerakan beliau-beliau semuanya. Dan itulah yang kemudian menghadirkan negeri kita yang tercinta Indonesia ini. Tanggal 22 Oktober disebut sebagai Hari Santri Nasional. Kenapa begitu? Saya cukup terlibat dalam hal ini karena tadinya tuh usulannya Hari Santri adalah 1 Muharram. Itu disampaikan Pak Jokowi pada waktu kampanye di Malang tahun 2014. Sejak saat itu saya sudah nyampaikan, saya setuju Hari Santri karena saya juga santri. Bukan karena saya laki-laki, karena santri. Kalau perempuan santriwati gitu ya. Karena saya juga alumni pondok pesantren. Saya dulu pernah di pesantren Ngabar, setelah itu pesantren Gontor, dan satu nyantri lagi di Medina hanya sekitar 13 tahun saja. Dari 1 Januari tahun 1980 sampai 12 Oktober tahun 1992. Ini sebentar aja. Itu kalau anak kita baru lahir kelas 1 SMP. Saya mengatakan bahwa Hari Santri kita dukung. Nah, saya juga santri. Tetapi jangan 1 Muharram dong. Karena 1 Muharram itu adalah hari umat Islam sedunia. Santri maupun bukan santri, orang Indonesia maupun bukan orang Indonesia, jangan diredusir, jangan dikecilin menjadi hari sebagian umat Islam.
sekaligus bagian ini sangat penting karena nanti muncul masalah itu. Akhirnya dengan banyak ya, akhirnya disetujui hari santri adalah, ketika saya ke PBNU saya usulkan agar hari santri adalah hari di mana peran santri itu diakui dan betul-betul menghadirkan manfaat dan maslahat yang luar biasa, yaitu tanggal 22 Oktober tahun 45. Saat itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyampaikan fatwa yang disebut fatwa jihad. Itu untuk umat Islam namanya fatwa jihad. Kalau untuk bangsa Indonesia, karena ini permintaan dari Bung Karno waktu itu atas bisikan dari Jenderal Sudirman yang santri juga, beliau muridnya dari Kiai Haji Subhan Parakan. Karena Kiai Haji Subhan Parakan ini adalah seorang ulama sekaligus juga seorang wali, seorang sufi, seorang syafi'i tentu saja, NU beliau pastinya. Beliau mengajarkan tentang beragam hal yang sangat dipentingkan. Ketika itu muncul dalam ungkapan Jenderal Sudirman ketika ditanya, pada waktu itu kan beliau berjuang gitu ya dengan ditandu, sekalipun paru-paru beliau tinggal separuh karena terkena TBC, tapi beliau tetap berjuang agar Indonesia tidak kembali dijajah oleh Belanda. Ditanya oleh para ajudan beliau termasuk Jenderal Suparjo Rustam yang nanti menjadi Menteri Dalam Negeri, Panglima, apa rahasianya sehingga kita semuanya, termasuk Panglima atau Panglima dan kita semuanya, tidak bisa ditangkap oleh antek-antek Belanda? Kata beliau, ya ini jawaban khas santri, ada 3. Pertama, karena beliau selalu dalam posisi suci, berwudu, gantung wudu gitu ya. Dan kalau demikian maka itu kan pelaksanaan daripada apa yang Al-Quran menyebutnya sebagai innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau Allah mencintai orang yang selalu bersuci, berwudu, apa mungkin Allah membiarkan yang dicintai ini ditangkap sama kafir Belanda? Nggak mungkin, pasti dijaga. Nomor 2, karena saya selalu sholat tepat waktu. Dan tepat waktu itu artinya adalah apa yang Rasulullah pernah ajarkan, afdalul a'mali as-sholatu ala waktiha. Kalau kemudian seorang hamba selalu mengupayakan mengerjakan yang terbaik, apa mungkin Allah membiarkan dia disia-siakan dan kemudian menjadi tidak terbaik? Yang ketiga, kata beliau, saya dalam berjuang ini, orientasi saya adalah keikhlasan berjuang karena Allah, memperjuangkan bangsa Indonesia. Kalau keikhlasan itu adalah ihsan, maka kaidahnya adalah hal jazaul ihsan illa ihsan. Selamatlah beliau. Nah, beliau yang seperti ini, beliau paham betul ini Belanda dan sekutu lagi kuat-kuatnya, lagi baru saja mengalahkan Jepang dalam perang Asia Timur Raya, dalam perang di perang dunia kedua waktu itu. Jepang takluk dengan bom atom Nagasaki dan Hiroshima-nya itu. Setelah itu dari Jepang mereka masuk ke Surabaya untuk melucuti persenjataan orang Jepang, dan Belanda dompleng nih, ingin kembali menjajah Indonesia. Jenderal Sudirman tentu paham kekuatan militer kita mana, TNI-nya baru terbentuk, nggak kuat. Karenanya Jenderal Sudirman membisikkan pada Bung Karno agar minta tolong pada para ulama. Karena para ulama ini tanpa dibayar, tanpa digaji, mereka dengan semangat jihadnya bisa menggerakkan umat, dan itu akan menghadirkan perlawanan rakyat yang dahsyat. Bung Karno menyetujui permintaan dari Jenderal Sudirman atau usulan Jenderal Sudirman itu, dan mengutus Ruslan Abdul Ghani yang nanti menjadi Menteri Luar Negeri untuk bertemu dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Disampaikanlah hal ini, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tanpa tanya ini dan tanpa tanya itu langsung mengumpulkan para ulama se-Jawa Timur dan Madura berkumpul di Surabaya, dan pada tanggal 22 Oktober tahun 45 menyampaikan fatwa jihad, resolusi jihad. Isinya ada 3. Yang pertama adalah mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 45 dari kemungkinan dijajah kembali oleh kafir Belanda. Hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain, kita semuanya pasti paham, fardu ain bukan sekedar fardu biasa. Nomor 2, siapapun yang karenanya meninggal di dalam jihad melaksanakan fardu ain ini, maka dia melaksanakan jihad fisabilillah. Kalaupun meninggal sebagai syahid, sebagai syuhada. Luar biasa. Ketiga, lebih dahsyat lagi, siapapun yang membantu
Belanda untuk menjajah kembali Indonesia, dia boleh dihukum mati. Dan bergeloralah warga Surabaya waktu itu begitu luar biasa, sehingga mereka berbondong-bondong datang ke Surabaya. Para santri membentuk laskar namanya Laskar Santri. Para kiai membentuk laskar namanya Laskar Kiai. Ada Laskar Hizbullah, ada Laskar Sabilillah. Dan kemudian terjadilah perang dalam tanda kutip yang sangat luar biasa. Sekutu yang mengalahkan Jepang di Surabaya ditaklukkan oleh semangat jihad dengan teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Itu hari dimana kemudian sekarang disebut sebagai Hari Santri. Karenanya, menyambung dengan apa yang tadi saya sampaikan di depan, sekarang tentu saja fatwa jihadnya tidak melawan penjajah Belanda, karena penjajahan secara fisik sudah tidak ada. Tapi apakah penjajahan non fisik tidak ada? Dulu Bung Karno menyebutnya sebagai nekolim. Nekolim itu adalah neokolonialis. Neokolonialis itu bisa penjajahan dalam bentuk budaya, dalam bentuk ekonomi, dalam bentuk politik, dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk tontonan. Karena besok kita kawan-kawan dari alumni pesantren akan menyelenggarakan syukuran Hari Santri itu dengan meneladani kembali perjuangan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, nonton film perjuangan jejak langkah perjuangan kedua ulama. Apa yang saya katakan dari peristiwa ini semuanya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selalu saja umat Islam di Indonesia dengan para kiainya, para ustadznya, para habaib, dengan para pengurus masjid selalu memberikan kepada kita kesempatan untuk selalu menyegarkan keimanan kita, keislaman kita, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada para ulama, cinta kita pada perjuangan mereka, cinta kita kepada bangsa dan negara di mana kita berada. Kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak mencintai bangsa ini, ya mungkin tidak ada yang namanya resolusi jihad itu. Tapi justru sebaliknya. Mengapa demikian? Karena Rasulullah juga yang mengajarkan kepada kita cinta kepada warga, kepada sesama, bahkan pada umat tadi itu. Sehingga akhirnya agama ini disebut sebagai risalahnya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau rahmatan lil alamin, apa mungkin tidak menjadi rahmat kepada kawasan di mana kita berada? Apa mungkin tidak menjadi rahmat kepada generasi kita berada? Tidak mungkin. Rahmat lil alamin juga pastilah rahmat kepada generasi di mana kita berada, rahmat terhadap kawasan di mana kita berada, rahmat terhadap umat di mana kita berada. Barakallahu fikum wa muwaffiq ila aqwamit thoriq wa la ilaha illa sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.